Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ikhwati fillah, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain nikmat iman dan Islam, juga tentunya nikmat usia dan kesehatan, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mampu melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah dan amal soleh di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Tentunya kita berharap semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, dalam arti baik secara kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya, insya Allah. Salawat salam semoga selalu terlimpah curah kepada kekasih Allah, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa. Hari-hari di dalamnya adalah hari-hari istimewa. Saat-saat di dalamnya pun adalah saat-saat yang istimewa. Sehingga kita sering diingatkan akan fadilah atau keutamaan di waktu-waktu khusus di bulan suci Ramadan. Baik keutamaan di sepertiga malam, keutamaan saat sahur, keutamaan saat berbuka, dan keutamaan-keutamaan waktu lainnya di bulan Ramadan. Dan tentunya keutamaan di 10 hari yang terakhir di mana terdapat Lailatul Qadar. Maka sesungguhnya banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan yang penuh berkah, rahmat, dan maghfirah ini, sehingga jangan sampai kita melewatkannya sedikit pun dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya di bulan Ramadan, meskipun ia hanya sesaat saja. Walaupun misalnya itu hanya sekedar ngobrol, nonton, main sosmed jelang berbuka, atau istilah kita ngabuburit. Kalau ngabuburitnya kurang bermakna, maka tinggalkanlah. Karena bagi kita, sedetik pun waktu sangatlah berharga. Karena waktu yang hilang tidak bisa diulang, terlebih di bulan yang suci seperti Ramadan, seperti saat ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi sangat penting. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi matahari, wasyamsi. Maka matahari itu sangat penting karena tidak akan ada kehidupan tanpa keberadaan matahari. Matahari seperti yang kita ketahui, kalau kita belajar IPA di sekolah dasar waktu itu, maka sinar matahari ini digunakan untuk proses kehidupan seperti fotosintesis, adanya vitamin D dan lain-lain. Gitu ya. Masih dalam Quran Asyad juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat yang keduanya, wal qamar, demi bulan. Bulan sangat penting, utamanya terkait untuk penentuan waktu. Kemarin ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, tentu berdasarkan atas penentuan terbitnya hilal. Seperti itu. Wan nahari, dan demi siang apabila menampakkannya. Dan siang ini kita ketahui bersama adalah di mana suatu masa orang-orang kemudian bisa mencari nafkah, bekerja, itu di waktu siang. Wal laili, demi malam. Malam ini gunanya untuk beristirahat, karena tidak mungkin manusia kemudian bekerja terus-menerus di siang hari tanpa beristirahat, sehingga malam ini menjadi sangat penting. Wassama, demi langit, sama sebagai atap, kemudian kita bisa menghirup oksigen, ada lapisan ozon di sana, ada gravitasi, seperti itu. Jadi sangat penting. Dan wal ardi, demi bumi dan penghamparannya. Bumi menjadi sangat penting sebagai tempat manusia hidup dan beraktivitas. Begitu juga waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, maka waktu itu menjadi sangatlah penting. Karena tidak ada kehidupan tanpa keberadaan waktu. Karena kehidupan adalah waktu itu sendiri.
Ikhwati fillah, kita banyak sekali melakukan kelalaian yang harus kita taubati. Taubatnya kita dibuktikan dengan mengisi waktu kita dengan bermanfaat sebaik-baiknya dan mengajak orang lain untuk menjalankan kebaikan. Waktu itu amat menghakimi diri kita. Bila waktu kita diisi dengan kesia-siaan, maka kita akan menjadi orang yang sia-sia. Apabila kita isi dengan perbuatan buruk, maka kita harus siap menanggung perbuatan buruk itu, kecuali dihapus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan waktu kepada kita umat manusia sama jumlahnya, 24 jam dalam sehari. Akan tetapi, kenapa dalam sehari ada orang yang bisa sukses mengurus perusahaan besar misalnya, berbagai macam amanah dan kesibukan lainnya dengan sangat tertib dan disiplin, tapi ada juga orang yang hanya mengurus dirinya sendiri pun tidak bisa. Dia bingung dengan waktunya, dia bingung dengan rutinitasnya, yang tidak habis-habisnya namun tidak berdampak pada kualitas hidup dan produktivitasnya. Kita tidak boleh menyalahkan waktu. Hal itu terjadi pasti karena kita tidak serius mengaturnya. Pasti tidak serius menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Sehingga Rasulullah SAW pun mengingatkan bahwa ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Ikhwati fillah, di dalam ajaran Islam yang penting itu percepatan, bukan kecepatan, beda ya. Jadi kalau kita belajar fisika waktu itu, kecepatan itu konstan. Sedangkan percepatan itu perubahan kecepatan per satuan waktu. Seperti balap mobil misalnya, satu mobil tetap dalam kecepatan sekian, konstan, sedangkan yang lainnya bertahap kecepatannya sehingga meninggi, maka ketika kedua mobil ini melakukan balapan, tentunya yang akan menang adalah mobil yang melakukan percepatan dalam sisi kecepatan. Bagaimana rahasianya manusia bisa menjalankan percepatan? Salah satunya adalah ditentukan pada target yang akan kita capai. Misalnya, orang yang tidak memiliki target hafalan juz 30, maka tidak akan tercapai. Sampai kapanpun hafal juz 30, apalagi 30 juz misalnya. Kalau tidak bisa menargetkan yang demikian tinggi, maka kita harus bisa mengukur kemampuan diri atau memakai sistem pentahapan. Misal, target terpenting dalam hidup ini menjadi orang yang bertakwa misalnya, atau ahli takwa. Jangan sampai kita mati, nauzubillah, kecuali dalam keadaan beriman. Maka dengan target seperti itu, maka kita akan memanfaatkan waktu kita seoptimal mungkin. Perintah dan larangan Allah pun, insya Allah sedemikian kita akan jaga. Dan dilakukan pentargetan tahapan, seperti ibadah yaumain kita yang ditentukan percepatannya sehingga makin bertambah amal-amal kita. Ikhwati fillah, akhirnya dalam menjalani kehidupan ini tidak ada pilihan bagi kita sebagai orang yang beriman selain terus berupaya lebih baik dari waktu ke waktu. Karena pada hakikatnya usia hidup kita di dunia ini berpacu dengan waktu dan pada akhirnya dibatasi dengan waktu. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia celaka. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.